warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dari Allah yang telah melimpahkan dan karunia kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di acara Kombel PT Mas hari ini dalam rangka rencana tidak lanjut. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan kebenaran. Izinkan saya menyampaikan acara pertama, yaitu sepatah kata dari kepala sekolah. Untuk acara kedua, pemberian materi rencana tidak lanjut yang akan ada dua sesi, yaitu pemberian materi dan sesi tanya jawab. Untuk acara ketiga penutupan. Acara yang pertama, sepatah kata dari kepala TK di pimpinan yang kepada Bu Ratna SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka RTL di PBOK Kombel PT Emas Kota ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada ibu umat Nabi besar Muhammad SAW. Bermohon kita kepada Allah mudah-mudahan kita mendapat selamat dan Indonesia. Amin amin. Baiklah ibu, hari ini adalah rencana tindak lanjut dari Ibu Trisya Putresra yaitu tindak lanjut kita pilih PBOK di Kombel PT Emas ini. Harapan ibu dalam kegiatan ini mudah-mudahan acara ini ada dampaknya bagi meningkatkan kualitas dari pemerintah dan membawa dampak bagi peserta didiknya. Karena itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ibu kita Trisya Putresra dapat melaksanakan acara ini semaksimal mungkin dan kita doakan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, pemberian materi rencana tindak lanjut PBOK yang akan disampaikan oleh Ibu Trisya Putresra SPD Audi. Pada Ibu Trisya Putresra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, Putris mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah TK Pembina Timur dan kepada rekan-rekan majelis guru TK Pembina Timur, karena pada hari ini kita akan berkumpul kembali di Kombel kita PT Emas TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Timur. Yang mana dalam hal ini Putris nantinya akan membagi. Ini adalah sebuah tugas dari PKG PBOK Putris, di mana akan melakukan RTL di sekolah masing-masing. Makanya sekarang kita akan membagi RTL Putris di Kombel kita di TK Pembina Timur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Kombel kita pada hari ini. Salam dan salam dari Allah bersama kepada Nabi kita yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam sampai saat ini. Ibu Kepala Sekolah TK Pembina Timur yang sama-sama kita hormati dan majelis guru TK Pembina Timur yang saya sayangi. Baiklah, seperti yang sudah ada di depan, ini adalah materi kita pada hari ini. Kita berbagi, nanti kata moderator ada sesi tanya jawab. Di bagian kedua boleh ibu-ibu boleh bertanya, nanti kita akan jawab. Seperti yang ada di depan itu adalah
pengembangan keterampilan lari melalui model pembelajaran Sport Education Model atau SEM di TK Bendungan Timur Payakumbuh. Apa itu Sport Education Model atau SEM? Ini Mutis juga waktu masuk di PJOK PJOK ini, kalau kita di TK kan kita tidak ada khusus untuk olahraga, sedangkan di SD ada guru olahraga. Sementara dari dinas pendidikan, mengapa guru TK diikutkan di PJOK? Karena sangat erat hubungannya. Di TK itu kita bermain dengan motorik anak, ada motorik kasar dan motorik halusnya. Jadi TK juga ikut ambil di dalam PKB PJOK ini, bukan guru olahraga saja yang seperti di SD, SMP dan SMA. Jadi Sport Education Model itu adalah ini latar belakang Mutis melakukan RTL pada hari ini, yaitu Mutis mengambil aktif yaitu bagian nomor lari. Kenapa lari yang Mutis ambil? Karena lari ini cocok dengan anak PAUD karena motorik mereka berbenah dan instruksinya tidak terlalu merepotkan seperti bidang olahraga yang lain. Olahraga lain kan ada yang berenang, ada yang berlari sambil itu agak mempersulit untuk anak TK. Jadi yang Mutis lakukan kemarin di TK kita itu adalah khusus nomor lari dari atlet. Khusus nomor lari adalah satu cabang olahraga dasar yang dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar anak usia dini. Lari melibatkan gerakan motor yang membantu perkembangan fisik, keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot anak. Namun pada tingkat TK, keterampilan ini belum sepenuhnya diajarkan. Mungkin tidak terlalu maksimal seperti anak-anak yang sudah di atas dari anak usia dini. TK Bendungan Timur sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berkomitmen untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pendekatan yang menyenangkan dan bermakna. Model pembelajaran yang digunakan adalah Sport Education Model atau SEM yang memiliki karakteristik pembelajaran berbasis tim. Berbasis tim itu ada yang tahu? Teman-teman? Berbasis tim. Ya, betul. Berarti mereka berkelompok. Di mana siswa berperan aktif dalam berbagai tugas yang mengarah pada pengembangan keterampilan atlet serta nilai-nilai sosial seperti kerjasama dan sportivitas. SEM cocok diterapkan di nomor lari karena dapat memfasilitasi siswa untuk belajar secara menyeluruh dalam aspek teknik maupun aspek sosial. Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan keterampilan dari peserta didik melalui latihan yang sistematis dan menyenangkan. Yang kedua, membentuk karakter sosial seperti kerjasama, karena mereka tim tadi ya, teman-teman, tanggung jawab dan sportivitas melalui kegiatan berbasis tim. Menumbuhkan minat dan kecintaan pada olahraga sejak dini, khususnya atlet dan nomor lari. Memfasilitasi pengembangan fisik anak dalam hal kecepatan, ketahanan, dan keterampilan motorik. Capaian angka dan hasil yang diharapkan itu ada 3, ada untuk peserta didik, ada guru, dan sekolah. Kalau untuk peserta didik, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan lari dengan teknik yang tepat. Kemarin kita ajarkan bagaimana cara lari bersiap, bagaimana itu sudah disajarkan. Kemudian anak mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam berkompetisi dan berkolaborasi dengan teman. Yang keempat, mengembangkan sikap sportif dan disiplin dalam mengikuti kegiatan lari. Kemudian capaian untuk guru, yang pertama terbentuknya keterampilan guru dalam menerapkan SEM dalam pelatihan nomor lari. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana memimpin anak dalam konteks olahraga dan pendidikan karakter. Jadi di sini bukan kita olahraga saja, tapi karakter anak juga bisa kita tanamkan di sana. Seperti kita belajar biasa, karakter anak bisa kita tanamkan di dalam kegiatan SEM ini. Kemudian yang ketiga, memiliki keterampilan dalam melakukan evaluasi berbasis proses dan hasil. Ini sudah bisa kita kerjakan di setiap hari pembelajaran kita di dalam kelas kita. Kemudian untuk sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berbasis pada SEM, menciptakan lingkungan
sekolahnya seperti penciptaan lingkungan yang mendukung, katanya sudah mendukung. Karena ada sekolah yang halamannya sedikit, jadi itu bisa juga kita manfaatkan nanti lingkungan sekitarnya, kita bekerjasama, kita akan sampai nanti ke sana, kan? Ini hasil yang diharapkan. Peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam memulai, kemudian guru mampu menerapkan model pembelajaran dalam latihan aktif. Sekolah memiliki program pikir olahraga yang terintegrasi dengan pengembangan karakter. Struktur program dan mitra, ini mitranya. Mitra kalau seandainya sekolah kita tidak mendukung, kita bisa mencari ke orang tua atau kita di lingkungan sekolah kita. Ini mitra dan komunitas belajar. Kemudian programnya pelatihan lari melalui dosen dengan berbagai tugas sebagai. Nah, apakah itu? Ada pemain, ada pelatih, dan ada pengawas. Kemudian latihan secara terstruktur dimulai dari pemanasan, teknik dasar lari hingga lomba lari. Ternyata kita di motorik kasar kita seperti kita senam dahulu, kita belum melakukan pemanasan. Jadi di dalam PJOK ini kita harus ada latihan pemanasan dan begitu juga pendinginan. Kalau di senam ada pendinginannya. Nah, kalau pemanasan kita ada seperti kalau pemanasan itu lari-lari kecil, angkat kaki, lompat. Jangan langsung kita ke intinya saja. Kemudian mitranya sudah dijelaskan di sana. Kita bekerja sama dengan guru PJOK, orang tua, komite, dan siswa atau alumni dari sekolah kita. Perencanaannya, ini perencanaan yang akan kita lakukan. Pelaksanaannya ada yang minggu 1 ke 2, itu ada pemanasan, minggu 3 ke 4, minggu 5 ke 6, dan minggu 7 ke 8 persiapan untuk lomba. Nah, itu yang persiapan untuk lombanya di minggu yang terakhir. Nah, setelah anak kita latih di minggu pertama ada pemanasan, kemudian minggu ketiga latihan lari kelompok, minggu yang kelima latihan kompetisi, dan ketujuh baru persiapan untuk lomba. Setelah kita melakukan kegiatan set ini, sama dengan kita belajar di pembelajaran di kelas kita ada evaluasi. Ada kegiatan evaluasi, mengevaluasi peningkatan keterampilan dari anak, mengukur sejauh mana set dapat meningkatkan kerjasama dan nilai-nilai sosial, menganalisis efektivitas penggunaan set dan mencapai tujuan pembelajaran, subjek evaluasi peserta didik, guru, dan sekolah. Seperti yang didapatkan. Ini aset pendukungnya, sama-sama kita tahu perlomba olahraga. Mungkin di di sekolah kita ini ada kita banyakkan mungkin ibu kepala sekolah untuk anggaran besoknya alat-alat olahraga. Nah, jadi itu yang akan kita lebih banyak lagi di sekolah kita. Mungkin ya bu, kita anggarkan untuk alat-alat olahraga yang berguna di sekolah kita. Ini penguatan kapasitas, adanya pelatihan guru, workshop tentang penerapan set, peningkatan fasilitas, dan pelibatan orang tua, memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya olahraga dalam tumbuh kembang anak. Rencana evaluasi, tujuan evaluasinya mengevaluasi perkembangan keterampilan lari dan kerjasama dalam tim. Subjek evaluasi peserta didik, guru, dan sekolah, sama seperti yang tadi. Kendala dan solusinya, setelah saya melakukan set di sekolah kita kemarin, terdapat kendala kurangnya fasilitas olahraga yang memadai di lingkungan sekolah. Itu yang disebutkan ya bu ya, mudah-mudahan tahun depan bisa diadakan untuk alat-alat olahraga. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menjaga perhatian dan fokus pada strategi selama latihan. Karena kita murid kita tahu ini ada kesulitan sedikit, tapi kalau SD SMP mungkin mereka sudah mengerti apa-apa dari ibu guru atau bapak gurunya. Kalau kita agak sedikit kesulitan. Kemudian ketiga, keterbatasan waktu dalam berguru yang padat. Solusinya yang pertama itu menggunakan fasilitas yang ada seperti lapangan yang kecil dan berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung fasilitas pendukung. Kemudian membuat latihan yang lebih menarik dengan variasi permainan dan perlombaan. Yang ketiga, mengintegrasikan latihan lari dalam kegiatan sosial seperti sesi olahraga. Nah, kesimpulannya pada hari ini adalah pembelajaran sport education
harus seperti diketahui. Nah, itu daftar pusaka yang tulis dapat dalam membuat materi tulis pada hari ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan ibu-ibu di Kongga Teknik Mas di Kampung Timur. Ibu silakan kepada moderator, kepada ibu moderator silakan. Untuk acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, di sini saya mau menanyakan bagaimana penerapan itu melaksanakan OSCE itu. Ada yang bertanya khusus yang pertama, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, apa manfaatnya atau dampaknya sport education ini bagi kaum silakan tulis mau beliau juga atau tidak dulu. Yang pertanyaan pertama kita boleh. Ini pertanyaannya saya menanyakan itu ya. Kalau yang dilaksanakan kemarin, set itu di sekolah kita kan itu lomba lari, kan aktif tuh. Jadi kita sebenarnya mungkin ada kurangnya. Sebenarnya kita kan melihat videonya dulu, ya bu ya. Video kita lihatkan apa betul yang lomba lari itu, bagaimana. Jadi kan anak melihat dulu, mungkin yang kurangnya di melihat video. Jadi setelah anak melihat video, baru kita mengarahkan kepada anak bagaimana lomba lari seperti tadi. Kemudian kita cobakan aja dulu, belum dilombakan. Anak itu dibagi dua kelompok. Kemarin dibagi dua, ada laki-laki dan perempuan. Kenapa boleh dicampur? Kalau di anak yoga katanya ada olahraga yang laki-laki perempuan tidak boleh dicampur. Ya, kalau lari boleh karena mereka tidak bersinggungan. Jadi dibagi dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Jadi sebelum main, ibu tis menanyakan kepada anak, kalau di dalam lari tadi anak lihat di video tadi, siap ada apa saja di sana? Ada apanya bu? Yang apa tuh? Yang angkat-angkat bendera, 1, 2, 3 itu kan wasit katanya. Kemudian yang ketujuh ada juga wasit katanya kan? Betul. Jadi misalnya seperti kita bermain peran. Siapa menjadi ayah, siapa menjadi ibu. Jadi sekarang siapa menjadi wasit yang di sini, yang di start. Tunjuklah siapa si Tori. Kalau yang si di finish siapa? Si Izan yang nunjuk. Mereka sendiri ya minta, bukan mutis yang nunjuk-nunjuk. Bu, awak ada di situ, bu, awak di situ. Sementara temannya nanti itu tadi. Jadi setelah mereka ada wasit dua, kemudian mutis bagi pakai rintangannya, pakai apa namanya itu tali. Jadi mereka tahu kemana mereka lari. Jadi nanti mereka yang pertama lari sampai start, siapa yang menang. Izan yang tahu sudah menang bu, kata yang pertama. Bu situ menang bu, si Izan yang tahu. Tanpa ada yang awal itu bu, karena wasitnya sudah ada. Kemudian setelah mereka menang, yang menang ini nanti diadu lagi. Ini dari kelompok siapa tadi kan? Jadi yang menang ini diadu sampai akhirnya nanti dapat yang juara 1 dan juara 2. Jadi triknya mudah seperti yang pertama itu kita lihat video tidaknya dulu, jadi anak itu tahu. Yang kedua, setelah anak itu bermain mau masuk ke dalam kelas, mereka bilang, bu, biswa awak jadi wasit dulu bu, berarti mereka ada kemampuan untuk jadi wasit. Jadi suatu penemuan, dia seperti kita bermain peran, betul-betul dia menguasai awak itu betul-betul awak jadi wasit bu, katanya kan. Berarti tambah diminta mereka, apa yuk, apa namanya itu? Kemampuan kita kan belajar berpihak kepada anak, seperti pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai kebutuhan anak, berarti anak tuh mampu dia jadi wasit kan? Dia jadi wasit kan disuruh ibu kata si udah sama si Sakit. Bu aku jadi wasit juga bisa ya. Nanti mereka yang minta, bukan kita yang menunjuk. Begitu les untuk pembelajaran saya di PDOK. Ya, itu salah satu penemuan juga untuk hasil di TK. Karena ada anak yang menyatakan begitu kan lomba balik. Jadi kalau anak yang menang seperti itu, kita merasakan ini, awas anak menang tanpa seperti kita saja. Nggak ada. Nanti yang menang kita besok akan lomba. Boleh, makasih. Iya boleh.
wasit, ada dari pemain. Kalau Kutis kemarin di tempat kami videokan, ada yang jadi bapak kota, ada yang jadi bapak kepala dinas, ada yang jadi ibu kepala sekolah. Banyak itu Bu pemain perannya. Itu sebenarnya yang share itu, tapi kalau untuk anak TK mungkin belum bisa memerankan ada kepala sekolah, ada apa mungkin belum. Jadi manfaatnya itu buatnya meningkatkan kita mengetahui bakat anak-anak itu kemana tanpa kita paksakan. Ini di bidang lari aja baru, di bidang lari belum olahraga tradisional misalnya. Seperti tarik tambang nanti ada wasitnya. Mas Bandara, iya, cetak kelek, bagaimana, iya betul. Seperti itu kami, iya. Teman-teman, apakah kita mau buka sesi dari selanjutnya? Ada yang mau bertanya lagi dulu? Dengan berakhirnya sesi dari awal, berakhirnya acara kita sekarang ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.